Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bagi para rekan, sahabat, kakak, dan adik semua, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Media Pahlawan kali ini akan membahas pahlawan nasional kita yang bernama Ahmad Rifai, ulama karismatik Kalisasak. Ia tergolong sosok yang gigih melawan penindasan dan penjajahan Belanda. Usahanya itu tidak dilakukannya melalui kekuatan senjata, melainkan melalui pengajian yang diadakannya. Dalam pengajiannya itulah ia menanamkan keyakinan keagamaan kepada masyarakat desa. Dengan tegas ia menyebutkan bahwa Belanda itu adalah kaum yang tidak beragama karena telah merampas tanah rakyat, menindas rakyat, suka minum minuman keras, dan tidak berperi kemanusiaan. Belanda harus diusir dari tanah Jawa. Pandangannya itu membuat Belanda sangat marah dan menyebutnya setan Kalisasak. Bahkan sejumlah ulama yang pro Belanda juga memojokkannya dengan menyebutnya kiai sesat. Namun, ia tetap teguh dengan pendapatnya. Ia tidak gentar meski yang dihadapinya pemerintah kolonial Belanda berikut kaki tangan yang sangat banyak jumlahnya. Sosok teguh lagi pemberani itu bernama Ahmad Rifai. Ahmad Rifai dilahirkan pada 13 November 1785 di Desa Tempuran, Kendal, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Muhammad Marhum bin Abi Sujakwijaya alias Raden Sucowijoyo yang menjabat penghulu di Kabupaten Kendal. Ibunya bernama Siti Rohmah. Ia merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara. Ketika berusia antara 6 dan 7 tahun, ayahnya meninggal. Ahmad Rifai kemudian tinggal bersama kakak sulungnya, Nyai Rajiah, yang bersuamikan Syekh Al-Asy'ari. Ia mendapat didikan agama langsung dari suami kakaknya, yang merupakan ulama sekaligus pendiri pesantren Kaliwungu di Kendal itu. Sejak muda, Ahmad Rifai dikenal sebagai sosok yang lebih mementingkan ibadah dan suka menimba ilmu. Setelah belajar agama dari suami kakaknya, ia juga menuntut ilmu di beberapa pesantren. Pendidikan agama yang kuat membuatnya merasa peka terhadap situasi sosial kemasyarakatan yang ketika itu dipenuhi aksi kezoliman pemerintah kolonial. Ia sangat membenci Belanda karena telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menodai moral dan agama Islam. Ia sangat kuat berkehendak mengenyahkan para penjajah itu dari negeri tercintanya. Ahmad Rifai mewujudkan keinginannya itu dengan gerakan perlawanan yang dinamakannya Gerakan Tarajumah. Gerakan ini lebih menekankan pada aspek keagamaan dengan budaya masyarakat lokal secara menonjol. Ia berusaha keras membuka kesadaran rakyat untuk menjadikan Islam sebagai landasan dan roh dalam kehidupan dan perjuangan. Inti ajaran Ahmad Rifai dititik beratkan pada 3 hal, yaitu pemerintah Belanda adalah kaum yang tidak beragama karena telah menindas rakyat. Kaum birokrat tradisional merupakan antek-antek Belanda sehingga merupakan kaum yang juga tidak beragama. Praktik beragama tidak boleh bercampur baur dengan kepercayaan nenek moyang yang dinilainya sesat dan musyrik. Dengan sikap dan pandangan yang diwujudkan dalam ajaran-ajarannya yang dinilai radikal, Ahmad Rifai mendapat kecaman dan ancaman dari pemerintah kolonial, kaum birokrat, serta ulama-ulama yang berseberangan dengannya.
Pemerintah mengeluarkan larangan berdakwah untuknya. Namun, ia tetap juga berdakwah. Pemerintah akhirnya menyuruh Haji Pinang, seorang ulama yang berseberangan dengan Ahmad Rifai, untuk melakukan debat perihal agama. Dalam debat tersebut, Ahmad Rifai dinyatakan kalah dan dianggap bersalah sehingga akhirnya dipenjarakan di Kendal dan Semarang. Setelah keluar dari penjara tahun 1835, Ahmad Rifai berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji serta memperdalam agama Islam. Ia bermukim di Mekah dan Madinah selama 8 tahun. Guru-gurunya selama di Mekah dan Madinah adalah Syekh Faqih Muhammad Ibnu Abdul Aziz Al-Jaisi, Syekh Abdurrahman, Syekh Abu Ubaidah, dan Syekh Utsman. Di tanah suci itu ia bersahabat karib dengan 2 santri asal Indonesia yang di kemudian hari menjadi 2 ulama ternama, yakni Khalil Bangkalan dan Nawawi Banten. Ketiganya bahkan berikrar jika pulang ke Indonesia, mereka harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menerjemahkan kitab-kitab agama ke dalam bahasa Jawa, maksudnya Nusantara, bertindak adil, mendirikan lembaga keagamaan, dan mengusir penjajah Belanda. Ahmad Rifai meneruskan pencarian ilmunya ke Mesir untuk berguru pada Syekh Al-Barawi dan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, pengarang kitab Fathul Qorib yang terkenal itu. Sepulang dari Tanah Suci, ia kemudian mengajar di pesantren milik kakak iparnya. Ia juga berdakwah keliling untuk menyebarkan agama Islam. Selain itu, ia juga aktif menulis buku dengan huruf Arab Pregon, huruf Arab yang dipergunakan untuk menuliskan bahasa Jawa agar mudah dibaca masyarakat pedesaan. Ahmad Rifai terkenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis, bahkan dianggap sebagai ulama paling produktif menulis buku pada abad ke-19. Kitab-kitab yang ditulisnya disebut Kitab Tarajumah. Ada 62 judul kitab dengan masing-masing berjumlah halaman di atas 1.200. Dapat dibayangkan puluhan atau ratusan ribu syair keagamaan yang telah ditulis Ahmad Rifai untuk mendidik moral, akhlak, dan iman masyarakat desa di Jawa Tengah. Kebenciannya pada penjajahan pemerintah kolonial kian menjadi-jadi, sehingga ia menyampaikan pentingnya semangat nasionalisme dan pentingnya sikap anti penjajah dalam ajaran yang disampaikannya. Karena ajaran-ajarannya merupakan sesuatu yang membahayakan kelangsungan penjajahan Belanda atas Indonesia, pemerintah Belanda pun menangkap dan mengasingkannya ke sebuah desa terpencil bernama Kalisasak, Kecamatan Limpung, Batang pada 1838. Di tempat pengasingannya itu, ia mendirikan sebuah pesantren Al-Quran pada tahun 1841. Pemerintah kolonial merasa kewalahan menghentikan sepak terjang Ahmad Rifai dalam berdakwah. Melalui Wedana Kalisasak, mereka mencoba membujuk dengan mengiming-iminginya kekuasaan. Dengan lantang, Ahmad Rifai menolaknya karena landasan perjuangan yang dilakukannya bukan untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan semata-mata karena moral dan iman. Pemerintah yang kewalahan akhirnya menangkap dan membuang Ahmad Rifai ke Ambon pada tanggal 15 Mei 1859. Sekitar 10 tahun kemudian, yakni 11 Juni 1869, Kiai karismatik yang pemberani itu wafat pada usia 92 tahun. Jenazahnya dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Pemerintah Indonesia sangat menghargai jasa dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Rifai yang sangat luar biasa itu, dan memberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 89 tahun 2004. Rekan-rekan dan adik-adik sekalian, demikian cerita dari pahlawan kita yang bernama Ahmad Rifai. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Terima kasih.